Lanjutan dari video sebelumnya, kita akan kembali membahas partai catur dari Michael Tal melawan Michail Botvinnik di kejuaraan dunia catur tahun 1960, dan kali ini berlanjut ke ronde 6. Oke, kita masuk ke pertandingan. Di sini Michail Botvinnik sebagai putih, Michael Tal sebagai hitam. Permainan dimulai dengan pion C4, kuda F6, kuda F3, dan G6. Tal memainkan King Indian defense. Kemudian pion G3, gajah ke G7, gajah ke G2, rokade pendek. Pion D4, pion ke D6, kuda ke C3. Tal mengembangkan kuda B ke D7. Michail Botvinnik rokade pendek, pion ke E5, pion ke C4, dan pion C6 mengontrol petak D5, H3 mengontrol petak D4, dan menteri B6, pion dimajukan ke D5, pion C makan pion D5 untuk membuka file C bagi Michael Tal. Putih makan balik dengan pion C dan kuda ke C5. Terlihat hitam mengancam pion E4, putih mencoba mendefend dengan kuda mundur ke D1, dan Tal lanjut pengembangan gajah ke D7. Kemudian putih manuver kuda dari E1 ke D3. Tal menukar kuda dengan kuda, kemudian menteri makan kuda. Lalu kemudian Tal melanjutkan pengembangan gajah F ke C8, dan di sini benteng ke B1 melindungi pion B2 sebelum mengembangkan gajah agar pion B2 tidak dimakan secara free. Oke, kemudian Tal memainkan sebuah tipikal langkah kuda ke H5 dengan ide F5, tipikal pawn break untuk King Indian defense. Gajah ke E3 dimainkan mengancam menteri, lalu menteri ke B4, dan menteri ke E2 dari Botvinnik. Kali ini Tal ingin menumpuk benteng di C-file, memperkuat kontrolnya di C-file. Kemudian di sini Botvinnik membawa benteng dari F ke C1, benteng A ke C8 dari Michael Tal. Dan di sini raja ke A2. Memang di sini putih bisa makan pion A7. Hanya saja langkah B6 akan menjebak gajah. Jadi tentu Botvinnik tidak berminat untuk memakan pion A7. Oke, kemudian setelah raja ke H2, F5 dimainkan, akhirnya pion E makan pion F5, gajah makan pion dan mengancam benteng di B1, benteng ke A1, dan di sini terlihat jelas sekarang putih mengancam G4, sebuah garpu ke kuda dan gajah. Dan tentu ya, langkah mundur ke F6 adalah langkah yang logis di sini. Tapi Tal memutuskan untuk membuat sebuah kejutan. Boom, kuda ke F4, sebuah pengorbanan spekulatif yang bahkan engine tidak suka. Seperti terlihat di evaluation bar, di sini engine memberi nilai yang lebih bagi putih. Kemudian putih makan kuda, pion makan kuda dan mengancam gajah, gajah ke D2, menteri makan pion sambil mengancam kuda di C3, benteng ke B1, dan boom, F3. Mengorbankan pion untuk kali ini menambah diagonal untuk gajah Fianchetto di diagonal E5 H2. Dan di sini langkah terbaik yang disarankan engine adalah gajah makan pion F3. Kemudian setelah beberapa pertukaran seperti ini, di sini posisi jelas putih menang perwira, tapi hitam secara kualitas dia menang karena gajah ditukarkan dengan benteng. Oke, tapi di sini Botvinnik tidak mengarah ke line yang ini, melainkan dia mainkan benteng makan menteri, yang ketika kalian lihat engine evaluation di sini, jelas engine tidak suka dan memberi nilai yang lebih untuk hitam kali ini. Dan Tal sudah jelas makan menteri di E2. Kemudian di sini Tal juga mengancam
untuk memakan kuda, gajah makan kuda. Lalu ada sebuah promosi yang akan terjadi di situ. Jadi di sini benteng ke B3 melindungi kuda, dan di sini benteng ke D4 mengancam gajah. Gajah mundur E1 dan gajah E5 skak. Kemudian raja G1 dan kembali gajah F4 mengancam benteng. Dan yang menarik di sini, benteng di sini tidak bisa untuk bergerak karena benteng ke D1 mengancam benteng, dan putih dan hitam akan menang benteng secara gratis. Karena jika putih menukar benteng itu malah lebih buruk ya, karena promosi pion ke menteri. Oke, di sini Botvinnik memainkan langkah yang tepat. Kuda makan pion E2, benteng makan benteng C1, kuda makan benteng di D4, dan benteng makan gajah skak, gajah ke F1. Dan setelah beberapa langkah terlihat Tal sudah memanage balik jumlah perwiranya. Sekarang jumlah perwira imbang dengan Tal sedikit memiliki keuntungan sepasang gajah. Keuntungan ini sudah cukup bagi Tal untuk memenangkan pertandingan. Yang dia perlu hanya sebuah teknik yang bagus. Kemudian lanjut Tal gajah ke E4, kuda E2 mengancam gajah, gajah ke E5, F4 mengancam gajah kembali, gajah ke F6, benteng makan pion B7, gajah makan pion D5, benteng ke C7 dan gajah makan pion E2, benteng makan pion A7 mengancam gajah, gajah ke C4 sudah jelas mengancam kuda di E2. Dan untuk itu Botvinnik membalas dengan benteng ke 8 skak, raja ke F7, benteng A7 skak, raja ke E6, dan sebuah balasan yang sangat taktikal, benteng ke A3. Di sini ada cara hitam untuk membalas gajah E2 dengan sebuah skak di E3. Jadi di sini tidak memakan kuda D2 melainkan memainkan D5. Kemudian raja E2 mengancam benteng gajah 4 skak, raja ke G2, raja bergerak ke D6, kemudian kuda G3, gajah tukarkan kuda, gajah makan gajah, pion makan gajah, dan raja makan gajah G3. Kemudian raja terus maju, benteng ke A7 mengancam pion di situ. Kemudian C3, Tal mengabaikan itu dan terus memajukan pion menuju promosi. Benteng ke C7 menstop pion, tapi simpel saja. Raja ke D4 dan Mikhail Botvinnik menyerah di sini. Di sini Mikhail Botvinnik menyerah karena endgame seperti ini itu sangat mudah ya untuk tingkatan pemain sekali Tal, sangat mudah. Karena yang perlu kita lakukan berikutnya adalah terus memajukan raja ke baris ketiga, kemudian memainkan pion ke C2 agar pion akan promosi ke A1 secara cepat. Dan oleh karena itu Botvinnik menyerah. Oke, itu tadi partai catur antara Mikhail Tal melawan Mikhail Botvinnik. Sampai jumpa di partai berikutnya.